Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Apa kabar anak-anak cerdas Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat bergabung dalam pembelajaran matematika. Bersama saya, Bapak Rian Dahrian, guru matematika dari SMP Negeri 1 Jasinga, Kabupaten Bogor. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cara menyajikan data ke dalam berbagai diagram. Ada yang masih ingat? Apa itu diagram? Apa saja macam-macam diagram? Nah, pasti kalian ingat karena waktu dulu di SD pernah mempelajari tentang statistika. Sebelum memulai membuat diagram, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian menyiapkan dulu lembar wawancara seperti tampak pada tabel berikut. Di sini ada beberapa kolom, nomor, ada nama responden, ada tinggi badan, dan ada keterangan. Aktivitas yang akan kalian lakukan adalah melakukan wawancara kepada anggota keluarga kalian dan beberapa tetangga sekitar rumah kalian untuk menanyakan tentang tinggi badan masing-masing responden. Ingat, bertanya dengan baik dan sopan, dengan santun, itu diutamakan. Setelah kalian bertanya, isi kolom-kolom yang tadi, nama responden tentu saja oleh nama orang yang kalian wawancara. Tinggi badan diisi dengan ukuran tinggi badan mereka dalam sentimeter. Keterangan jika ada hal-hal yang perlu dituliskan. Misalkan ini tetangga atau anggota keluarga kalian. Silakan kalian lakukan wawancara kepada sekitar 25 responden atau maksimal 30 responden. Lakukan hal tersebut sekarang. Yang kedua, setelah kalian melakukan wawancara, kalian akan merekap hasil wawancara tadi ke dalam tabel rekapitulasi data seperti yang ada di gambar berikut. Tabelnya berisi pertama adalah nomor tentu saja, yang kedua jenis datanya, tinggi badannya, ada berapa cm saja yang kalian sudah dapatkan tadi, misalkan 140 cm, 150 dan seterusnya. Kedua turus berisi batang lidi untuk menunjukkan jumlah yang memperoleh 140 cm atau yang lainnya. Terakhir adalah frekuensi atau banyaknya data. Yang 140 cm ada berapa nih banyaknya datanya. Nah, itu lakukan sampai tinggi badan terakhir. Kalian nanti akan mendapatkan jumlah frekuensi akan sama dengan jumlah responden yang kalian lakukan wawancara. Setelah kalian melakukan rekap data, kalian akan menyajikan data tersebut ke dalam berbagai diagram. Ada tiga diagram yang akan kalian buat. Pertama, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk diagram batang, tampilannya ada dua sumbu. Pertama sumbu tegak, kedua sumbu mendatar. Seperti berikut ya. Sumbu mendatar diisi dengan berbagai tinggi badan yang telah kalian peroleh. Isi mulai dari tinggi badan terkecil sampai terbesar. Di sumbu tegak diisi dengan banyaknya data atau frekuensi. Diisi mulai dari terkecil sampai terbesar ke atas. Nah, sesuaikan data tinggi badan dengan frekuensi dengan menggunakan persegi panjang. Jadi, hubungkan data tinggi badan dengan frekuensinya menggunakan persegi panjang. Nah, kalian lakukan sampai terakhir, kalian akan memperoleh yang namanya diagram batang. Yang kedua adalah diagram garis. Langkahnya tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Tetap disajikan dua buah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak tetap diisi dengan frekuensi, sumbu mendatar diisi dengan data tinggi badan. Bedanya,
Cara menghubungkan tinggi badan dan frekuensi, kalau tadi menggunakan persegi panjang, sekarang menggunakan titik putus-putus sehingga dihubungkan tinggi badan dengan frekuensi sesuai. Titik perhubungan antara tinggi badan dan frekuensi kalian kasih nokta. Nah, lakukan sampai data terakhir, data tinggi badan terakhir. Lalu hubungkan setiap nokta dengan menggunakan garis lurus. Lakukan sampai akhir dan kalian akan mendapatkan sebuah diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Sebelum membuat diagram lingkaran, kalian perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu mengubah data yang telah kalian peroleh tadi di tabel rekapitulasi tadi ke dalam bentuk bisa persen, bisa derajat. Tapi yang Bapak sarankan adalah derajat, karena pengukurannya nanti akan lebih pas karena akan menggunakan busur derajat. Caranya adalah tabel yang tadi rekapitulasi data tadi, kalian bisa lihat di tabel frekuensi, kalian bandingkan dengan total lalu dikalikan dengan 360 derajat. Kalian misalkan 140 cm ada 5 frekuensinya, dibagi dengan jumlahnya tadi, jumlah frekuensi atau jumlah responden taruhlah 25. 5 per 25 kali 360 derajat. Nah, nanti kalian akan peroleh ukuran sudutnya. Nah, dengan menggunakan ukuran sudut yang sudah kalian peroleh tadi, nah, nanti kalian akan membagi lingkaran besarnya ke dalam beberapa juring yang derajat atau sudut pusatnya sesuai dengan derajat-derajat yang kalian peroleh pada data ini. Nah, seperti itu. Lakukan sampai data tinggi badan terakhir. Kalian nanti akan membagi lingkarannya ke dalam berbagai juring sesuai dengan banyaknya data, beragam data tinggi badan itu. Anak-anak sekalian, demikianlah cara menyajikan data ke dalam bentuk berbagai diagram. Kalian sudah menguasai baik itu diagram batang, diagram garis maupun lingkaran. Pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari karena banyak masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang menggunakan atau berkaitan dengan diagram. Contoh misalkan di kehidupan politik, kalian sering melihat diagram tentang perolehan suara calon-calon baik di pemilu kada ataupun di pemilu Republik Indonesia. Di ekonomi, kalian sering melihat diagram garis tentang pertumbuhan nilai mata uang atau pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Di bidang lain, misalkan di pendidikan, misalkan kalian sudah melihat tabel atau diagram hasil ujian nasional atau hasil ulangan setiap tahunnya. Di hal-hal lain banyak sekali diagram, maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi bekal bagi kalian di kehidupan yang akan datang. Selalu ingat, meskipun di kondisi pandemik ini terus semangat belajar, jangan patah arang. Kita bisa, kita mampu, dan Indonesia akan jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.